Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hendaknya rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran daring seperti saat ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panutan, sang tauladan, sang manusia yang sempurna, yang semoga kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi anak-anakku yang mungkin pada hari ini sedang sakit, Bapak ucapkan semoga kalian cepat sembuh ya. Untuk sembuh itu tentu kita harus berdoa, dan cara berdoa yang terbaik ketika sedang sakit yakni berobat kepada orang yang lebih ahli, atau kalian melakukan usaha dalam upaya kalian untuk sembuh seperti itu ya. Jadi itu pesan Bapak bagi kalian yang mungkin sedang sakit. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran PAI pada bab meniti hidup dengan kemuliaan, pada subbab yang terakhir ya. Setelah minggu kemarin kita mempelajari mengenai mujahadatun nafsi, lalu yang selanjutnya Al-Hujurat ayat 10 dan sekarang Al-Hujurat ayat 12 dan sekarang kita akan mempelajari mengenai ukhuwah. Mungkin dari teman-teman banyak ya yang sudah mengetahui mengenai ukhuwah. Namun kita sekarang akan bahas bersama-sama ya, apa itu ukhuwah, agar lebih paham mengenai pendalaman maknanya yang akan kita pelajari masing-masing pada hari ini. Ukhuwah itu berasal dari kata akho yakhu ukhuwah, atau berarti saudara gitu ya, sebagaimana persaudaraan antara dua orang yang lahirnya sama, misalkan dari ibu dan ayah yang sama, atau salah satu di antara keduanya ya. Kemudian kita sering mendengar mengenai kata akhi, ukhti, akhwat, ikhwan mungkin ya. Itu juga sama, kata dasarnya dari akhun gitu ya. Cuman penyebutan untuk perempuan dan laki-laki di dalam bahasa Arab berbeda. Jadi ukhti dataknya gitu ya. Akhwat gitu, seperti itu. Itu secara bahasa. Namun yang sering kita dengar atau yang akan kita pelajari pada hari ini disambung menjadi ukhuwah Islamiyah. Tadi kan sekalian sudah mengetahui bahwa ukhuwah itu yakni persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah tentu otomatis menjadi berarti persaudaraan secara Islam atau persaudaraan yang bersifat Islam, seperti itu ya. Itu definisi dari ukhuwah. Tentu Islam mengajarkan bahwa persaudaraan ini adalah sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah, di mana Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin, ikhwatun, itu bersaudara. Jadi sudah tentu ya, sudah pasti kalau orang-orang yang
imannya sama kepada Allah, memiliki keyakinan sama bahwa Tuhannya Allah, Nabi Muhammad, rukun imannya sama seperti kita, maka itu ikhwatun, maka dia adalah saudara. Mau bagaimanapun bentuknya, mau apapun dia sukunya, nah dia adalah saudara kita. Bahkan di dalam salah satu hadis bahwa gambaran Muslim itu, persaudaraan itu bagaikan satu tubuh ya. Misalkan tadi Bapak membahas sakit, apabila misalkan yang sakitnya tangan, ya seluruhnya pasti akan merasakan sakit juga. Jadi itu saking kuatnya persaudaraan di dalam Islam digambarkan atau dianalogikan menjadi satu keseluruhan anatomi tubuh seperti itu. Jadi ingat ya, kalau kalian bertemu dengan saudara yang mukmin atau teman yang mukmin, yang Islam, yang iman, yang beriman kepada Allah, maka dia adalah saudara kalian. Itu sesuai dengan Al-Hujurat ayat 10. Lanjut, fa'aslihu, islah, maka berdamailah gitu ya. Perbaikilah hubungan kalian. Baina akhwaikum, di antara saudara-saudaramu itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Itu pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dan juga ada dasar hukum persaudaraan ini dari Nu'man bin Bashir, bahwa Rasul bersabda seperti apa yang tadi Bapak kurang lebih jelaskan ya. Jadi ada perumpamaan lagi, bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, mengasihi, menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu misalkan merasakan demam, tidak dapat tidur, dan lain-lain. Jadi ini adalah dasar hukum persaudaraan. Misalkan ada yang nanya bahwa apakah Islam mengajarkan persaudaraan? Jelas, Islam sangat menganjurkan persaudaraan. Sudah jelas pada surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis riwayat Muslim. Nah, itu adalah persaudaraan dari dasar-dasar hukumnya. Lalu kemudian di dalam Islam, persaudaraan ini bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan saja ya. Misalkan tadi ya, karena faktor keturunan, karena satu ibu dan satu bapak. Namun ukhuwah Islamiyah ini tentu ada sebuah ikatan ya yang mendasarinya. Apa yang menjadi dasarnya? Karena sesama muslim. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Lalu kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasul ya. Jadi Rasul itu pada saat hijrah ya, pada saat antara kaum muhajirin dan ansor itu sempat disaudarakan oleh Rasul atau disatukan. Dan juga Rasul tidak pilih-pilih memilih saudara itu, mau itu dari suku apa, mau seiman atau tidak. Ya Rasul menganggap mereka saudara, namun tentu ada batasan-batasannya yang insya Allah nanti kita akan pelajari bersama. Bentuk-bentuk ukhuwah ini ada 4 ya. Yang pertama ukhuwah ubudiyah, yang kedua ukhuwah basyariyah, yang ketiga ukhuwah wataniyah, yang keempat yakni ukhuwah fi dinil Islam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yakni ukhuwah ubudiyah. Apa itu ukhuwah ubudiyah? Ukhuwah ubudiyah dalam bahasa berarti ukhuwah tadi persaudaraan, ubudiyah itu saudara kesemakhlukan atau saudara yang memiliki sama ya, ketundukan yang sama kepada Allah. Atau yang Bapak tadi singgung ukhuwah Islamiyah ya. Jadi ukhuwah atau persaudaraan yang didasari rasa cinta yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah ini
memiliki memiliki hak ya. Dikenal ada 6 hak dan kewajiban muslim atau sesama muslim lainnya. Yang pertama yakni mengucapkan salam. Nah, tentu mengucapkan salam ini adalah sunnah ya, dan menjawabnya itu adalah wajib. Itu adalah hak dari muslim kepada muslim. Jangan salah ya, walaupun sepertinya kata assalamualaikum itu kedengarannya biasa saja, namun itu mengandung doa. Semoga Anda berada di dalam keselamatan. Itu arti assalamualaikum itu. Jadi orang yang berdoa tentu kita harus mendoakan dia kembali ya. Waalaikumsalam, dan semoga Anda juga berada di dalam keselamatan. Seperti itu. Itu adalah hak dan kewajiban sesama muslim yang harus kita aktualisasi atau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakni dari turunannya tadi ukhuwah Islamiyah ini, yang keduanya yakni memenuhi undangan. Misalkan ada orang yang mengundang kamu ya, mengundang kalian untuk syukuran, misalkan di acara rumahnya, ada acara tahlilan, misalkan dia ngundang, woi nanti udah maghrib ikut syukuran di rumah saya gitu ya, kalian datang gitu ya. Itu adalah hak muslim kepada muslim yang lain. Lalu yang selanjutnya yakni memberi nasihat. Apabila kita diminta nasihat dari teman, ya kita berikan. Namun nasihat itu harus disampaikan secara baik. Artinya secara baik apa? Yakni misalkan teman kalian ini meminta nasihat meminta sebuah nasihat kepada kalian, jangan mentang-mentang diminta nasihat kalian nasihatin di depan umum gitu ya, itu tidak beradab. Namun nasihatin dia ketika berdua misalkan, jadi lebih menjaga privasinya. Lalu hak yang selanjutnya yakni menjawab alhamdulillah saat bersin ya. Nah ini yang akan mungkin sering dilewati oleh teman-teman mungkin ya. Dan bagusnya ini harus diterapkan ya. Misalkan ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita sebagai yang mendengarnya selain menggunakan masker ya, tentu pada saat ini kalau ada yang bersin kita harus kita harus memakai masker gitu ya, takutnya corona gitu ya. Maka kita jawab ya, yarhamukallah gitu ya. Lalu yahdikumullah wa yuslih balakum. Terus jadi kita kepada sesama muslim itu tidak lepas dengan berdoa ya. Itu adalah ikatan muslim kepada muslim atau hak dan kewajiban dari muslim kepada muslim yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu membesuk saat sakit ya. Sudah jelas ya, apabila teman kalian sendiri sakit, kita sebagai temannya memberikan sebuah pengertian atau perhatian kepada teman kita yang sedang sakit tersebut. Karena kalau sedang sakit dijenguk itu mungkin ada rasa psikologis untuk cepat pulih gitu ya, rasa semangat untuk ingin cepat kembali pulih seperti itu. Lalu yang terakhir yakni mengantarkan jenazah gitu ya, kalian atau minimal mendoakan kebaikan atau mendoakan jenazah tersebut. Itu adalah hak muslim dan muslim yang lainnya, yang menjadi ciri atau menjadi ciri ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah ubudiyah. Bentuk ukhuwah yang kedua yakni ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Apa itu basyariyah, apa insaniyah? Basyariyah dan insaniyah secara refleks sama ya, berarti kemanusiaan. Berarti persaudaraan yang didasari atas rasa kemanusiaan yang bersifat universal ini ya. Pokoknya siapapun Anda, asalkan Anda manusia, mau apapun suku Anda, mau apapun bahasa Anda,
Anda adalah saudara saya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan hal tersebut diperintahkan juga ya ternyata oleh Al-Qur'an bahwa kita sesama manusia ini harus saling mencintai gitu ya. Mencintai di dalam arti menjaga martabatnya sebagai manusia atau memperlakukannya dengan adil atau memberikannya rasa damai gitu ya. Pada intinya konsep-konsep tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu adalah bentuk dari ukhuwah yang kedua, yakni ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Lalu yang ketiga yakni adalah ukhuwah wataniyah. Apa itu wataniyah? Wataniyah adalah tempat tinggal ya, bangsa gitu ya, atau negara. Jadi persaudaraan sebangsa dan setanah air atau yang sering kita dengar itu adalah ukhuwah wataniyah. Anak-anakku sekalian, tentu kalian mempelajari bahwa Indonesia ini merdeka tidak hanya dari satu golongan tertentu saja. Tentu dari beberapa golongan melawan penjajah kolonialisme Belanda pada saat itu, sehingga kita bisa merdeka seperti itu ya. Itu kenapa? Ya karena ada semangat watoniyah, semangat kebangsaan yang sama, bahwa kita sama-sama rakyat Indonesia ingin merdeka dari jajahan Belanda gitu ya, atau Jepang. Dan hal tersebut dan rasa semangat ukhuwah wataniyah tersebut dibakar semangatnya gitu ya pada saat itu, semangat semangat rakyat Indonesia oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau menyebutkan bahwa hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Jadi siapapun Anda, selagi Anda bangsa Indonesia, kita adalah saudara, ukhuwah wataniyah. Seperti itu ya definisi dari ukhuwah wataniyah. Ukhuwah kebangsaan ini misalkan tidak hanya dalam satu agama saja ya, mau dia beragama lain maupun atau dia adalah saudara saya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan di dalam agama pada ukhuwah wataniyah ini. Nah, yang keempat atau yang terakhir yakni ukhuwah fi dinil Islam. Jadi ukhuwah fi dinil Islam ini berarti persaudaraan di dalam agama Islam gitu ya. Jadi bisa disebut juga sebagai ukhuwah diniyah atau persaudaraan seagama gitu ya. Ukhuwah diniyah ini misalkan memantapkan kebersamaan ya, atau persatuan di dalam umat Islam tentu saja ya. Karena apabila Islam bersatu, karena agama ini akan menjadi kuat tentu saja ya. Karena itu ukhuwah ini tidak dibatasi oleh satu wilayah saja atau kebangsaan saja seperti wataniyah, atau ras saja seperti ukhuwah basyariyah. Ukhuwah fi dinil Islam ini yakni seluruh dunia dimanapun mereka berada yang beragama Islam gitu. Itu adalah bentuk-bentuk dari ukhuwah. Ingat ya, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah fi dinil Islam. Ukhuwah ubudiyah yakni ukhuwah persaudaraan dalam arti kesamaan, ketundukan kepada Allah. Yang kedua yakni ukhuwah basyariyah, yakni persaudaraan sesama manusia, mau siapapun dia, asal dia manusia, dia adalah saudara saya seperti itu. Dan yang ketiga yakni ukhuwah wataniyah, ukhuwah satu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang terakhir yakni ukhuwah fi dinil Islam, ukhuwah fi diniyah atau ukhuwah diniyah, persaudaraan agama. Selanjutnya, karena pentingnya ukhuwah ini, maka kita harus menghindari beberapa hal di dalamnya, seperti yang pertama, memperolok-olok ya, bullying kalau bahasa sekarangnya,
Jelas ya, memperolok-olok atau membuli itu akan memecahkan persaudaraan, sedangkan Islam sangat menjunjung tinggi tali persaudaraan, tali silaturahmi. Menurut salah satu hadis ya, bahwa apabila kita kerap menjalin atau memperikat tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya, dijembarkan rezekinya, seperti itu ya. Tentu hal tersebut bertolak belakang apabila kita memperolok-olok ya, membuli atau sama dengan memecah belahkan tali silaturahmi, dan itu juga bisa memecah tali ukhuwah kita gitu ya. Jadi hendaknya kita semua tidak membuli gitu ya, tidak membuli teman-teman kita karena itu dapat memecah belah ukhuwah. Yang kedua yakni mencaci atau menghina. Nah, ini apalagi ya? Bukan hanya membuli dalam arti memperolok-olok. Yang kedua yakni mencaci, menghina. Wah, kalian mah gitu tah biasanya bahasanya. Ah, kamu mah, dasar kamu gitu ya. Jadi seperti hal-hal kata-kata seperti itu seyogianya kita hindari. Nah, yang ketiga yakni memanggil perundungan atau memanggil bukan namanya A disebut B gitu ya, dengan maksud menghina gitu ya. Dan yang keempat yakni berburuk sangka. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, suudzon, berburuk sangka. Yang kelima yakni mencari kesalahan. Sama saja ya, mencari-cari kesalahan orang lain, disibukkan dirinya karena mencari kesalahan orang lain ya, sementara kesalahan diri sendirinya tidak diperhatikan, itu bisa memecah belah ukhuwah. Dan yang terakhir yakni bergunjing. Nah, ini anak-anakku sekalian yang harus kita hindari ya dalam menjalin tali ukhuwah kita, mau itu ukhuwah ubudiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah fi dinil Islam. Dan 6 hal ini untuk seyogianya harus kita hindari untuk menjalin ukhuwah tersebut. Nah, lalu apa sih manfaat dari ukhuwah Islamiyah ini? Ingat ya, garis bawahi apa tulisnya, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini dapat kita rasakan atau hikmahnya merasakan kelezatnya Islam, iman gitu ya. Tentu Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai saudara-saudara kita. Apabila kita melaksanakannya, tentu Allah akan memberikan kita rasa lezat di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana salah satu aspek dari ukhuwah Islamiyah ini ada yang menerangkan bahwa kita harus menjaga aib saudara kita gitu ya. Apabila saudara kita memiliki aib-aib yang kita tahu, kita harus tutupi gitu ya. Namun berbeda lagi ya apabila misalkan di persidangan kalian menjadi saksi seorang koruptor, ya kalau dia koruptor itu beda lagi ya, buka saja gitu ya aib-aibnya karena dia koruptor gitu. Jadi apabila orang dapat mampu menjaga atau mempererat tali ukhuwahnya, maka akan dapat perlindungan. Yang terakhir yakni mendapat tempat khusus di surga, dan ini adalah manfaat dari ukhuwah Islamiyah yang semoga kita semua dapat mengaktualisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian ya yang dapat Bapak sampaikan, dan selanjutnya yakni tugas-tugas. Tugas yang pertama mudah sekali. Kalian hanya menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 10 yang tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Kalian hafalkan, lalu kalian rekam dengan video di gawai kalian atau dari handphone kalian. Lalu kalian bisa kirimkan kepada link yang nanti Bapak akan sediakan. Jadi Bapak kasih tips ya untuk menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran ini sangat mudah ya, karena barang siapa yang akan
yang ingin mendalami Al-Quran, tentu Allah akan memudahkannya. Apabila kalian ingin menghafalkan, tentu kalian harus suci dulu dari hadas, kalian hudu dulu, lalu kalian baca ya, innamal mu'minuna ikhwatun, kalian baca terus, baca sampai 40 kali kurang lebih, atau 20 kali cukup baca ya, lalu kalian merem gitu ya, nanti akan hafal sendiri. Coba saja, innamal mu'minuna ikhwatun, tulisan Arabnya dibaca gitu ya, nanti kalian akan hafal sendiri. Itu adalah tips dari Bapak untuk menghafal Al-Quran. Lalu jangan lupa di video ya, direkam sebagai bentuk kalian mengumpulkan tugas atau produk pembelajaran yang pada pertemuan yang lalu Bapak jelaskan bahwa di dalam setiap pertemuan akan ada produk dari pembelajaran PAI hari ini, yakni mengumpulkan atau kalian menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 10 beserta artinya ya. Misalkan, Assalamualaikum, nama saya A dari kelas A, misalkan saya akan saya akan melaporkan hasil hafalan saya mengenai surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya gitu ya. Jadi harus ada seperti itu dulu pembukaan. Surat Al-Hujurat ayat 10 sangat pendek ya, dan maknanya itu tentu sangat dalam, jadi kalian minimal harus menghafalnya. Dan tugas yang kedua ini adalah kalian mengutip satu kisah inspiratif mengenai ukhuwah, maupun kalian boleh mengutip ukhuwah di dalam Islam, ukhuwah di dalam satu kemanusiaan, ukhuwah di dalam satu kebangsaan, atau ukhuwah di dalam satu agama gitu ya, agama Islam tentunya. Kalian boleh cari ukhuwah atau sikap ukhuwah yang terjadi di sekitar Anda, mau di lingkungan yang skala terkecil, RT misalkan, maupun lebih besar Indonesia, ataupun yang lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih besar lagi, yakni dunia gitu ya, yang ada di dunia. Banyak sekali ya kisah-kisah inspiratif mengenai ukhuwah, dan semoga kita semua dapat meneladaninya, menirunya, karena tadi ya, sikap ukhuwah ini akan mendatangkan kelezatan iman. Jadi semoga saja dengan mengetahuinya kita pada pembelajaran hari ini mengenai ukhuwah, kita dapat mengaktualisasikan bagaimana itu ukhuwah kepada kita, dan karena kita mengetahui apa dari bentuk-bentuk dari ukhuwah tadi, dan semoga kita tujuannya dapat mendapatkan kelezatan iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya pembelajaran